negara kita kaya, harus kita amankan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya bertekad, saya percaya dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bangkit. Sekarang saja sudah terbukti. Sekarang sudah terbukti. Banyak negara yang kesulitan, yang panik karena perang di Timur Tengah, Selat Hormuz ditutup. 20% BBM dunia lewat Selat Hormuz. Berarti pupuk terpengaruh karena banyak pupuk berasal dari minyak dan gas. Pupuk dari urea ya. Urea sangat dibutuhkan. Sekarang saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, banyak negara minta pupuk dari Indonesia. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, tapi kita berada sekarang di pihak yang bisa memberi bantuan. Australia minta tolong kita, kita jual ke Australia 500 ribu ton urea ke Australia. Filipina juga minta ke kita. Kemudian India minta ke kita. Bangladesh minta ke kita. Ya. Brazil minta ke kita. Perintah saya bantu semua. Juga banyak negara sekarang mau beli beras dari kita. Saudara-saudara sekalian. Bayangkan kalau kita tidak swasembada. Kalau kita tidak buru-buru beresin masalah pertanian. Terima kasih semua pihak. Untung kita punya Menteri Pertanian yang hebat. Karena dia memang anaknya petani. Emang dia mukanya aja hitam kayak gitu. Ya. Kalau nggak hitam saya curiga. Dia di sawah terus. Walaupun tiap saya telepon ada di sini, ada di situ. Nggak apa-apa. Ini menteri yang hebat. Terima kasih. Timnya juga hebat. Wakilnya juga hitam kayak dia. Gitu. Anak petani juga ngerti. Jadi nggak bisa dibohongi. Saya terima kasih Panglima TNI. Juga TNI turun membantu. Polri, saya terima kasih. Polisi juga luar biasa. Mendukung proses ini. Jagung, kemudian gudang-gudang, kemudian ratusan dapur MBG. Mungkin yang terbaik itu polisi sekarang yang terbersih. Ya. Memang ilmu pemimpin tuh kalau ada 2 anak buah, kita harus bikin bersaing. Gitu. Jadi kalau ada Panglima TNI, saya puji-puji polisi. Gitu. Nanti kalau ada Kapolri, saya puji-puji TNI. Jadi mereka keluar dari ruangan saya kan, itu ilmu komandan itu. Ya. Jadi membuat menteri-menteri kan juga di Saudara, ini kenapa saya diminta sambutan? Kalau saya dikasih sambutan podium bisa nggak berhenti-berhenti nih. Wah, tapi pinter panitia, nggak ada kopi, nggak dikasih kopi. Saudara-saudara, terima kasih. Saya terima kasih dan percayalah kaum buruh, ya percayalah semuanya. Faham saya adalah faham pendiri bangsa kita. Ya. Jadi saudara-saudara, sebetulnya saya yang banyak belajar dari ajaran-ajaran yang Bung Karno. Jadi maaf, Bung Karno bukan milik satu partai. Bung Karno adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta milik seluruh rakyat, semuanya. Syahrir semua. Jadi kita di situ
kehebatan kita. Kalau kita mau hebat, kalau kita mau maju. Ya. Jadi kita ambil kekuatan dari semua pihak. Itu dahsyat Indonesia itu. Makanya saudara-saudara, banyak kawasan sedang perang. Indonesia bebas aktif. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 lawan terlalu banyak. Kita hormati semua. Suatu saat saya terima Perdana Menteri Fiji di Istana Merdeka. Saya terima kunjungan resmi. Dia masuk ke kantor saya sesudah upacara, di depan wartawan dia keluar air mata. Dia bilang, "Yang mulia, saya selama saya jadi Perdana Menteri di Fiji, dia cukup lama dia jadi Perdana Menteri di Fiji. Saya belum pernah menerima penerimaan seperti ini. Saya sangat terharu. Kenapa? Karena negara saya sangat kecil. Negara dia hanya 1 juta orang. Tapi kita perlakukan sama dengan negara yang besar. Itulah Indonesia. Bahwa kita hormat. Ajaran kita, ajaran kiai-kiai kita, ajaran orang tua kita adalah hormat kepada orang tua. Hormat kepada guru. Hormat kepada tamu. Itu kan yang diajarkan kepada kita, yaitu itulah budaya Indonesia. Kita hormat. Dan kita tidak mau ada musuh. Makanya saya canangkan begitu saya jadi presiden. Politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Non-blok tidak akan, dan Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor. And our policy is the good neighbor policy. Jadi saya perbaiki hubungan sama Singapura. Perjanjian-perjanjian yang belasan tahun tidak diselesaikan, kita selesaikan. Dengan Vietnam kita selesaikan. Pak Jokowi, kita selesaikan semua. Sama Tiongkok kita perbaiki. Alhamdulillah sekarang di Natuna tidak sering terjadi ribut. Sama Malaysia saya berusaha. Insya Allah kita selesaikan dengan baik. Sama PNG kita baik. Sama Australia kita baik. Semua tetangga. Sama Thailand kita baik. Saudara-saudara. Karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke.